Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham beliau berkata, dan Ibrahim bin Adham ini merupakan salah satu dari ulama tasawuf. Beliau berkata, nazalabi adyafun. Satu ketika saya kedatangan banyak tamu. Fa'alintu annahum abdalun, maka saya tahu bahwa tamu-tamu itu adalah wali abdal. Wali-wali Allah diantaranya itu banyak macamnya, ada wali rijal, dan di atasnya adalah wali abdal. Wali abdal ini yang banyaknya 40 orang. Ketika satu meninggal akan diganti dengan yang lain. Kata Ibrahim bin Adham, suatu ketika saya kedatangan banyak tamu dan saya tahu bahwa tamu ini adalah semuanya wali abdal, di antara wali-wali Allah. Fakultu, maka kemudian saya bertanya kepada wali abdal ini, ausuni biwasiyatin hatta akhafallaha ta'ala ka khifatikum. Kata Ibrahim bin Adham kepada para wali abdal ini, wasiatkan kepadaku dengan satu wasiat sehingga saya menjadi orang yang takut kepada Allah seperti ketakutan kalian semua kepada Allah. Ibrahim bin Adham ini bertanya, meminta kepada semua tamunya yang adalah wali abdal, meminta agar diberi wasiat atau diberi nasihat sehingga ia menjadi orang yang takut seperti wali-wali abdal ini. Kemudian faqalu, kemudian wali abdal ini berwasiat, berkata kepada Ibrahim bin Adham, kata semua wali abdal ini, nusika bisab'ati asya, saya akan memberi wasiat, saya akan memberi pesan kepadamu dengan 7 hal. Ini wasiat dari wali abdal, sehingga apabila dari 7 hal ini dilakukan, bisa mampu dilakukan, akan sama dengan wali abdal menjadi orang yang benar-benar takut kepada Allah. Yang pertama, kata wali abdal ini dari wasiatnya, man katsura kalamuhu fala tatma fihi yaqdakal qalbi. Man katsura kalamuhu, barang siapa yang banyak bicara. Banyak bicara yang maksudnya bicara tentang hal-hal yang tidak bermanfaat. Beda dengan bicara tentang hal yang manfaat dalam urusan akhirat atau urusan dunia. Barang siapa yang banyak bicara, fala tatma fihi yaqdakal qalbi, maka janganlah pernah kamu menginginkan hatimu akan bangun dari kelalaian. Artinya ketika orang itu banyak bicara dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka hatinya menjadi keras, bahkan bisa menjadi mati. Makanya ketika seseorang banyak bicara hal-hal yang tidak bermanfaat, kata wali abdal ini, maka jangan pernah menginginkan bangun hatinya dari kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaiknya orang itu memang sedikit bicara, sekiranya kalau dibutuhkan baru bicara. Kalau hal yang tidak butuh jangan bicara, karena dalam hadis Rasulullah, mangka surah kalamuhu kasurah khota'uhu. Barang siapa yang banyak bicaranya maka banyak salahnya. Wa mangka surah khota'uhu kasurah dzunubuhu. Barang siapa yang banyak salahnya maka banyak dosanya. Wa mangka surah dzunubuhu fa huwa finnar. Dan barang siapa yang banyak dosanya maka tempat yang lebih layak adalah neraka. Maka dari kebiasaan wali abdal itu, memang wali abdal ini diantaranya kebiasaannya, ya, keistiqomah dari wali abdal ini sedikit bicara, sedikit makan, sedikit tidur, banyak berzikir. Lah itu kebiasaan dari wali abdal. Tidak banyak bicara, tidak banyak makan, tidak banyak tidur, banyak berzikir kepada Allah. Itu kebiasaan dari wali abdal. Makanya beliau mengatakan, barang siapa yang banyak bicara tentang hal yang tidak bermanfaat,
maka jangan pernah menginginkan hatinya akan bangun dari lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Wasaniha, dan wasiat yang kedua dari wali abdal ini, mangkasuro akluhu fala tatma fihil hikmah. Barang siapa yang banyak makannya, fala tatma fil hikmah, maka jangan pernah menginginkan hatinya akan dipenuhi dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau hatinya selalu kenyang, maka hati itu akan gelap. Makanya wali abdal biasanya selalu lapar, memang sering berpuasa, bahkan tidak makan sama sekali. Itu kebiasaan dari wali abdal. Makanya beliau berpesan, barang siapa yang selalu banyak makan, maka jangan pernah menginginkan hatinya akan terisi dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Soalnya biasanya kalau banyak makan banyak tidur, pasti itu memang gandengannya. Kalau sudah makan kenyang ngantuk, jelas itu. Wasalisuha, dan pesan yang ketiga dari wali abdal kepada Ibrahim bin Adham, mangkatsura ikhtilatuhu bin nas fala tatma fihi halawatal ibadah. Barang siapa yang banyak bergaul dengan manusia, fala tatma fihi halawatal ibadah, maka jangan pernah menginginkan untuk bisa mendapatkan kenikmatan ibadah. Artinya apa? Kalau kita selalu ngumpul sama banyak orang, tidak ada perlu ngumpul terus selalu cangkruan, itu tidak akan pernah menemukan kenikmatan ibadah. Orang yang bisa menemukan nikmatan ibadah itu ketika sering menyendiri, sering bertafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan menemukan kenikmatan ibadah. Makanya jangan sering-sering, kalau tidak ada hajat jangan sering-sering ngumpul. Biasanya kalau nggak ada kerjaan ngumpul ke gardu. Nah di gardu itu yang dibicarakan pasti hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau tidak ada hajat kita datang ke orang yang sedang ngumpul-ngumpul, itu biasanya ya mendingan kalau masih bicara hal yang bermanfaat. Dan terkadang yang kita bicarakan itu kejelekan orang lain, malah tetangga. Memang nggak ada perlunya. Kalau kita datang ke suatu tempat di situ banyak orang, kita tidak punya hajat di situ, pasti akan mencari bahan pembicaraan. Lah ketika cari bahan pembicaraan biasanya tetangga nanti yang ke bawah. Makanya jangan sering-sering kita ngumpul dengan orang lain kecuali dengan hal yang memang diperlukan. Makanya di sini dijelaskan, barang siapa yang sering banyak berkumpul dengan manusia, maka jangan pernah menginginkan bisa menemukan kenikmatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya wali abdal itu memang sering menyendiri, sering bertafakkur, sering khalwat. Khalwat istilah itu bahasa tasawufnya khalwat, menyendiri, membersihkan hati, membersihkan pikiran untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Warabiha, dan pesan yang keempat dari wali abdal, man ahabbad dunya fala tatma fihi husnal khatimah. Barang siapa yang cinta dunia, fala tatma fi husnul khotimah, maka jangan pernah menginginkan bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Artinya ketika orang itu cinta dunia, sulit, bukan berarti tidak bisa, sulit bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Karena biasanya kalau orang sudah cinta dunia, itu akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta itu. Makanya ada pesan dalam kitab tasawuf itu, dunia itu harus ditaruh di tangan, jangan taruh di hati. Kalau urusan harta sudah ditaruh di hati, akan menimbulkan rasa cinta ke dunia dan akhirnya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta itu. Dan ketika sudah mabuk dengan kecintaan dunia, maka itu biasanya bisa sulit bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Wa khamisuha, dan pesan yang kelima dari wali abdal kepada Ibrahim bin Adham, man kana jahilan fala tatma fi hayatal qulub. Barang siapa yang bodoh dalam urusan agama, lebih-lebih bodoh dalam urusan membersihkan hati dari kotoran-kotoran hati, fala tatma fihi hayatal qulub, maka jangan pernah menginginkan hatinya menjadi hati yang hidup. Kalau kita bodoh, kita tidak tahu cara beribadah kepada Allah, kita tidak tahu tentang bagaimana mencintai Allah,
kita tidak tahu bagaimana cara membersihkan hati kita agar bersih dari sifat-sifat tercela, maka tidak akan pernah mendapatkan hati yang bersih. Tidak akan pernah mendapatkan hati ini menjadi hati yang hidup sehingga semangat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu ngaji. Zikir juga perlu, tapi ngaji itu lebih perlu. Karena pada suatu ketika Rasulullah pernah datang ke suatu masjid. Di dalam masjid itu ada 2 halaqah, ada 2 majlis. Satunya majlis zikir, satunya majlis ilmu. Lalu ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, dari 2 majlis ini mana yang lebih baik ya Rasul? Dua-duanya bagus, dua-duanya baik, tapi majlis ilmu yang aku lebih cintai. Karena dengan ilmu itu hati menjadi hidup, dengan ilmu itu agama akan benar, ibadah juga menjadi benar. Kalau hanya berzikir saja, orang itu berzikir tapi tidak tahu caranya beribadah, maka ibadah yang dikerjakan itu bisa nol di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya suatu ketika pernah di zaman Rasulullah, iblis datang ke masjid. Iblis itu berdiri di pintu masjid, ketemu Rasulullah. Lalu ditanya oleh Rasulullah, kenapa kamu berdiri di sini? Iblis menjawab, saya ingin menggoda orang yang sedang ibadah di dalam masjid itu, tapi saya takut pada orang yang sedang tidur di dalam masjid. Mau menggoda orang yang sedang ibadah, tapi takut pada orang yang sedang tidur. Lalu ditanya oleh Rasulullah, kenapa engkau mau menggoda orang yang sedang ibadah sedangkan ia sedang beribadah kepada Allah, tapi yang takut pada orang yang sedang tidur, sedangkan tidur itu dalam keadaan lalai kepada Allah? Jawab iblis, karena orang yang ahli ibadah itu adalah orang yang bodoh. Untuk menggoda dan menyelewengkan orang yang ibadah tapi dalam keadaan bodoh itu mudah sekali. Tapi ketika nanti saya menggoda orang yang sedang ibadah itu, pas sedangkan orang alim itu adalah orang yang tidur itu orang alim. Nanti ketika saya menggoda orang yang sedang ibadah itu, pas orang yang alim ini bangun, bisa membenarkan ibadah orang yang bodoh ini ketika saya goda. Makanya Rasulullah bersabda dalam sebuah hadisnya, naumul alim khairum min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim itu lebih baik, masih lebih baik ketimbang dari ibadahnya orang bodoh. Karena orang bodoh yang berbuat ibadah, melakukan ibadah tanpa didasari ilmu, maka sangat mudah untuk digoda oleh iblis, sangat mudah diselewengkan oleh setan, karena ia tidak punya ilmu. Tapi orang alim, meskipun ia tidurnya itu pasti menjadi ibadah, karena diniatkan dengan niat yang baik. Saya tidur untuk nanti malam bisa bangun, maka tidurnya bernilai ibadah. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah, barang siapa yang tidur sebelum tidurnya baca Al-Ikhlas 3 kali, maka ia tidurnya sama dengan menghatamkan Al-Quran. Nah, itu orang alim, tidur bernilai ibadah. Bahkan pernah Siti Aisyah itu diberi nasihat oleh Rasulullah. Siti Aisyah ketika Rasulullah mau sholat, sebelum sholat beliau berpesan kepada Siti Aisyah, mau tidur di tengah malam, Aisyah, kamu jangan tidur dulu sebelum kamu melakukan haji dan umroh. Pertama. Yang kedua, kamu jangan tidur sebelum engkau semua para nabi itu menjamin syafaat kepadamu. Kamu jangan tidur sebelum kamu menghatamkan Al-Quran. Kamu jangan tidur sebelum orang Islam menjadi ridho kepadamu. Lalu Rasulullah ditinggalkan Siti Aisyah sendirian sholat. Siti Aisyah bingung, loh gimana ini? Masa sebelum tidur harus haji dan umroh, harus menghatamkan Al-Quran, harus semua para nabi bisa menjamin syafaat, harus semua orang Islam menjadi ridho. Bingung Siti Aisyah, ini gimana? Akhirnya setelah Rasulullah setelah sholat, ditanya lagi oleh Siti Aisyah, ya Rasulullah, engkau memerintah kepadaku dengan 4 hal yang ini tidak mungkin saya lakukan sebelum saya tidur. Masa kilong tedung ala haji bi umroh? Akhirnya ditanya oleh Siti Aisyah, bagaimana ini ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, kata Rasulullah, barang siapa yang sebelum tidur membaca Al-Ikhlas 3 kali, maka dalam tidurnya ia sama atau mendapatkan fadilah menghatamkan Al-Quran. Sebelum tidur baca Al-Ikhlas 3 kali sama dengan baca menghatamkan Al-Quran.
Nah, itu kelebihan orang alim kan seperti itu. Terus barang siapa yang sebelum tidur baca tasbih 3 kali, berarti ia tidurnya sama dengan melakukan haji dan umroh. Tidur melakukan haji dan umroh. Barang siapa yang membaca salawat kepadaku dan juga nabi-nabi yang lain, maka semua nabi itu akan menjamin syafaat kepadamu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala jamil anbiya wal mursalin. Dan barang siapa yang memohonkan ampun beristighfar untuk semua orang Islam sebelum tidur, maka semua orang Islam akan menjadi ridho kepadamu. Artinya sebelum tidur bisa mendapatkan 4 keistimewaan yang luar biasa. Itu perbedaan orang yang alim dengan orang yang bodoh. Kalau orang bodoh ya tidur, mati seperti orang mati, gak dapat apa-apa. Kalau orang alim tidurnya bernilai ibadah, apalagi melakukan ibadah. Itu perbedaannya. Maka di sini jelaskan pesan dari Wali Abdal, barang siapa yang bodoh dalam urusan agama, maka jangan pernah menginginkan hatinya menjadi hidup. Maka jangan mau jadi orang bodoh, harus rajin belajar. Yang keenam, wasadisuha, yang keenam pesan dari Wali Abdal kepada Ibrahim bin Adham, man ikhtara suhbatadz zalim fala tatma fihi istiqamatad din. Barang siapa yang memilih berteman bersahabat dengan orang-orang yang zalim, fala tatma fihi istiqamatad din, maka jangan pernah menginginkan ia akan bisa istiqomah dalam urusan agama. Karena orang ketika salah teman, apalagi berteman dengan orang-orang zalim yang jauh dari Allah, maka ia akan terpengaruh, tidak akan mendapatkan keistiqomahan dalam ibadah. Maka teman itu harus memilih teman yang soleh, yang bisa mengajak dirinya menjadi orang yang dekat kepada Allah. Jangan berteman dengan orang-orang yang mengajak kita jauh dari Allah. Karena ketika kita salah teman, maka kita akan terbawa dari sifat teman tersebut. Karena dalam kitab Ta'lim itu diibaratkan teman yang buruk itu ibaratkan apa? Bara api. Sedangkan kita orang baik kalau belum menjadi iman yang kuat itu ibaratkan sekam. Ketika bara api dimasukkan ke sekam, di luarnya tidak kelihatan bahwa terbakar, tapi di dalam lambat laun tapi pasti sekam itu akan terbakar dari dalam. Artinya apa? Teman yang buruk itu lambat laun tapi pasti akan mempengaruhi dari sifat-sifat kita. Orang yang baik tapi belum kuat keimanannya, pas salah teman, berteman dengan orang yang tidak baik, itu ibaratkan sekam yang berkumpul dengan bara api. Meskipun tidak langsung terbakar, tapi lambat laun pengaruh dari teman itu akan sangat jelas. Bara api yang dimasukkan ke dalam sekam, meskipun dari luar kayak tidak terbakar, tapi di dalam itu akan terbakar. Artinya apa? Teman yang tidak baik itu akan mempengaruhi sifat kita, lambat laun tapi pasti akan merubah sikap-sikap kita. Yang awalnya mungkin rajin ibadah, karena berteman dengan orang yang tidak baik, akhirnya ayo kita ngelencer, ayo kita ke sana. Akhirnya biasanya ibadah dibuat hal-hal yang tidak bermanfaat karena kita salah teman. Maka kita harus memilih teman itu. Pilihlah teman yang bisa mengajak kita untuk lebih dekat kepada Allah SWT. Jangan sampai kita salah teman sehingga kita akan ditarik dan dirumuskan ke tempat yang jauh dari Allah SWT. Maka di sini dijelaskan, barang siapa yang selalu berkumpul, barang siapa yang memilih teman yang zalim, teman yang jauh dari Allah, maka jangan pernah mengharapkan ia akan menjadi istiqomah dalam agamanya. Ya, awalnya istiqomah akan berubah kalau kita salah teman. Man talaba ridwan nas fala tatma fihi ridallahi ta'ala anhu. Barang siapa yang hanya mencari ridho manusia, ridho makhluk, maka jangan pernah mengharapkan ridho Allah SWT. Keinginannya hanya ingin disukai manusia, bukan disukai Allah. Sehingga apapun caranya, apapun perbuatannya, asalkan makhluk orang lain senang kepada kita, kita nggak peduli. Meskipun Allah nggak suka.
Bahasa kalau bawahan akhirnya menjadi penjilat ke atasan. Pokoknya atasan yang senang. Nggak peduli ini jalan yang tidak baik atau jalan yang baik. Itu contoh. Makanya barang siapa yang mencari ridho manusia, ridho makhluk, maka jangan pernah mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita mencari ridho Allah, sudah pasti manusia akan ridho kepada kita. Kalau kita ikut agama, ikut aturan agama yang benar, maka semua manusia akan ridho, senang kepada kita. Ini adalah pesan-pesan yang disampaikan oleh Wali Abdal kepada Ibrahim bin Adham agar menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anin Nabi alaihi salatu wasalam, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum minal anbiya wal awliya. Alaikum bi qiyamil lail, istiqomahlah kalian dengan qiyamul lail, laksanakan terus menerus qiyamul lail, salat malam. Fa innahu da'bus salihin qablakum minal anbiya wal awliya, karena sesungguhnya salat malam itu adalah kebiasaan atau rutinitas dari orang-orang soleh sebelum kalian, minal anbiya, dari para nabi, wal auliya, dan juga para wali Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita menginginkan sama atau meniru apa yang dikerjakan oleh para nabi dan para orang-orang soleh, para wali, maka berusahalah melaksanakan qiyamul lail atau salat malam. Dan salat malam itu memang menjadi ciri khas dari ibadah orang-orang soleh. Makanya qiyamul lail ini sangat sulit menjadi istiqomah. Sulit bisa istiqomah salat malam, salat tahajud istiqomah itu sulit. Yang bisa istiqomah salat malam adalah orang ketika hatinya sudah bersih. Kalau hatinya masih ada sifat kotor, sombong, riya, ujub, iri kepada orang lain, itu tidak akan mampu istiqomah. Mungkin bisa kalau satu kali, dua kali, atau seminggu bisa. Tapi untuk terus menerus menjadi orang istiqomah dalam salat tahajud, itu tidak mungkin ketika hatinya kotor. Makanya sangat sulit menjadi orang yang istiqomah dalam salatul lail atau qiyamul lail. Orang yang bisa istiqomah qiyamul lail adalah orang pilihan. Kalau hanya satu kali, dua kali, seminggu, 2 minggu, sebulan bisa. Tapi untuk terus menerus itu sangat sulit. Ada satu cerita, pertemuan sebelumnya sudah diceritakan. Ada orang yang rajin ibadah, istiqomah salat malam. Suatu ketika bertemu dengan pengemis, dan dalam hatinya itu punya unek-unek. Ia berkata dalam hatinya, andaikan orang ini masih sehat, ini nggak usah kerja menjadi pengemis, kerja yang lain kan lebih mulia. Itu kan menurut kita kan benar kataan itu. Tapi tengah malamnya biasanya ia bangun malam untuk sholat malam, ketika itu nggak bangun tengah malam. Kenapa? Punya sifat buruk sangka kepada orang lain. Akhirnya tengah malam nggak bangun, paginya kaget, tuh saya tadi malam nggak sholat malam, berarti kemarin itu dosa saya yang kerjakan, itu yang menjadi penyebabnya. Akhirnya pengemis itu dicari, minta maaf, dan ia bisa kembali untuk melakukan sholat malam. Artinya ketika kita, ini untuk kita sendiri, jangan ngurusi orang lain, untuk kita sendiri, ketika kita berat untuk melaksanakan sholat malam, maka carilah kekurangan dari hati kita. Pasti dari hati kita itu ada banyak kekurangan-kekurangan, sehingga itulah yang menjadi penghambat kita bisa menjadi orang yang bangun malam. Kalau ada rasa sombong, rasa iri, rasa ujub, merasa lebih baik, merasa lebih pintar segala, itu tidak akan pernah istiqomah salat malam. Karena orang yang istiqomah salat malam adalah orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu kita lakukan untuk menjadi orang yang istiqomah salat malam adalah koreksilah hati kita sendiri, buang sifat-sifat buruk dari kita, perbanyak istighfar kepada Allah. Maka insya Allah ketika hati kita sudah bersih, insya Allah kita akan mampu menjadi orang yang istiqomah salat malam. Tapi kalau dalam hati kita masih banyak kotoran-kotoran hati, sifat-sifat tercela dalam hati kita, kita akan sulit. Meskipun dari siangnya kita sudah tidur untuk persiapan nanti bisa bangun malam.
kita sudah tidur, sudah siapkan. Tapi ketika hati kita kotor, itu tidak akan bangun tengah malamnya. Itukah keistimewaan dari sholat malam. Daud alaihissalam kanu yakumunah. Diriwayatkan bahwa keluarga Nabi Daud itu semuanya bangun malam. Ini keluarga Nabi Daud itu semuanya bangun malam, melakukan sholat malam. Karena di bangun malam itu, tengah malam itu, meskipun kita nggak sholat, apalagi sampai kita ibadah, bangun malam meskipun nggak sholat itu keistimewaannya luar biasa. Ada satu cerita. Ada seorang ibu yang punya berapa anak. Lah itu semua anaknya menjadi orang sukses. Terus ada orang yang nanya, "Bu, apa rahasia?" Padahal itu ditinggalkan suaminya, merawat anak berapa anak dengan sendiri dalam keadaan yatim. Tapi semua anaknya menjadi orang sukses. Setelah ditanya, "Apa rahasianya tentang kesuksesan dari anak-anak sampean?" Ia rajin bangun malam, tapi ya nggak sholat. Tapi kalau ketika tengah malam ia bangun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jadikanlah semua anak-anak saya menjadi orang yang sukses." Tidur lagi, tapi istiqomah itu tuh tiap malam. Apalagi sampai sholat, itu nggak sholat, cuma bangun berdoa tidur lagi. Itu kemuliaan bangun malam. Apalagi sampai kita sampai sholat malam, itu anak-anaknya menjadi sukses. Rahasianya itu, tapi istiqomah. Setiap tengah malam bangun berdoa kepada Allah, tidur lagi. Kalau kita kan enggak, tengah malam bangun kita pergi ke kamar mandi, kamar kecil, tidur lagi. Enggak sempat berdoa, tidur lagi. Nah, itu makanya kalau istiqomah bangun malam, insya Allah hajat kita akan dikabulkan oleh Allah. Karena ibaratkan telepon, kalau tengah malam itu lagi nggak sibuk, sinyalnya nggak sibuk, servernya lagi kosong, orang tidur semua, kita telepon langsung masuk. Itu ibaratkan kalau tengah malam. Kalau siang ini sibuk, jalur ibaratkan telepon, jalurnya sedang sibuk dok, karena banyak orang yang nelpon. Tapi kalau tengah malam itu lagi kosong. Kalau kita nelpon langsung masuk. Nah, itu keistimewaan waktu tengah malam itu. Waktu istijabah di tengah malam. Di sini diriwayatkan bahwa keluarga Nabi Daud itu semuanya bangun malam. Wa fihi tambihun ala annakum aula bidzalik. Dan dalam riwayat ini menjadi peringatan bahwa kita ini sebagai umat Rasulullah sebenarnya lebih penting, lebih utama dari bangun malam. Ada ini satu cerita, saya tidak cerita tentang aslinya, tapi ada sebuah keluarga kiai. Ada sebuah keluarga kiai itu kalau tengah malam, kalau jam 3 itu sudah ngopi semua. Itu menjadi tradisi keluarga di situ. Berarti kalau sudah jam 3 sudah selesai, berarti sholat malam, sudah ngopi sekeluarga nunggu subuh. Kalau jam 3 berarti bangunnya antara jam 2, setengah 2. Kalau jam 3 sudah ngumpul ngopi semua. Itu sampai anak-anak kecilnya itu semua memang dibiasakan bangun tengah malam. Dan semua keluarga di situ menjadi keluarga yang mulia, menjadi keluarga yang sukses. Kenapa? Mengistiqomahkan bangun malam. Kalau kita kan enggak. Kalau subuh kadang belum bangun. Itu memang dijadi tradisi sampai yang kecil-kecil itu sudah main semua. Kalau jam 3 sudah kayak siang. Saya enggak cerita ini keluarga ini, tapi ada ini di Madura ini. Ada sebuah keluarga di pesantren itu memang dibiasakan kalau jam 3 sudah kayak siang. Semua anak kecilnya dibangunin semua. Sehingga mereka sudah ngopi semua di keluarga. Soalnya sudah bangun dari sebelumnya. Nah, itu menjadi tradisi. Dan semua keturunannya menjadi keturunan yang sukses dan mulia, menjadi orang mulia. Karena memang menjadi tradisi seperti itu. Dari yang kecil sampai yang, apalagi yang sudah dewasa, yang kecil itu dibangunin kalau tengah malam. Andaikan tradisi seperti ini kita bisa meniru dari keluarga kita, luar biasa. Insya Allah anak keturunan kita, keluarga kita menjadi keluarga yang istimewa di sisi Allah SWT dan sukses dunia akhirat. Wa fihi tambihun ala annakum aula bidzalik. Dan dalam riwayat ini menjadi peringatan bagi kita bahwa kita ini umat Muhammad sebenarnya lebih penting dari itu, lebih harus, lebih ditekankan dari bangun malam itu. Fa innakum khairul umam,
karena kita ini adalah umat terbaik. Umat Rasulullah adalah umat terbaik. Kalau umat yang lain bisa seperti itu, kenapa kita nggak bisa? Harusnya seperti itu, punya tekad seperti itu. Karena kita adalah umat terbaik. Kenapa umat terbaik gak bisa melakukan hal yang lebih baik? Nah, dari ini kita harus berusaha bagaimana kita menjadi orang yang bisa bangun malam. Karena di depan sudah dijelaskan bahwa fa innan nusrata ma'a qiyamil lail. Karena sesungguhnya pertolongan Allah itu bersama dengan salat malam. Pesan ini di penjelasan sebelumnya ketika Rasulullah Isra Mi'raj itu ada pesan fa innan nusrata ma'a qiyamil lail. Karena sesungguhnya pertolongan Allah itu bersama dengan salat malam. Kalau kita istiqomah salat malam, semua permasalahan akan selesai. Insya Allah kalau kita memang benar-benar istiqomah salat malam, semua permasalahan akan selesai. Karena masalah yang kita hadapi menurut Allah itu sangat kecil. Allah tidak sulit menciptakan alam semesta ini, apalagi menyelesaikan masalah kita yang kecil. Maka kalau kita memang benar-benar istiqomah dalam salat malam, insya Allah masalah apapun akan diselesaikan oleh Allah. Karena masalah kita sangat kecil, karena tidak ada yang sulit bagi Allah SWT. Allah tidak sulit menciptakan alam semesta, apalagi menyelesaikan masalah kita. Nah, semoga kita ini diberi pertolongan oleh Allah SWT menjadi bagian orang yang bisa istiqomah salat malam. Karena ketika kita mampu istiqomah salat malam, insya Allah kehidupan kita, kehidupan keturunan-keturunan kita akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah, mulia di dunia dan juga mulia di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Mungkin ini saja yang saya sampaikan.